Setelah memahami prinsip mengenai capaian pembelajaran dan cara memahaminya, lantas bagaimana penggunaan capaian pembelajaran untuk peserta didik berkebutuhan khusus? Di sekolah luar biasa, dalam merancang pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual, guru dapat menggunakan capaian pembelajaran pendidikan khusus. Capaian pembelajaran pada peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual dapat dilakukan lintas fase dan lintas elemen sesuai dengan kondisi, kemampuan, hambatan, dan kebutuhan. Sementara untuk peserta didik berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual, guru dapat menggunakan capaian pembelajaran reguler dengan menerapkan prinsip akomodasi kurikulum yang mencakup adaptasi dan modifikasi kurikulum. Guru dapat memilih salah satu cara, adaptasi kurikulum atau modifikasi kurikulum. Pengambilan keputusan ini disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi peserta didik. Adapun pembagian fase belajar peserta didik di SLB dikelompokkan berdasarkan hasil asesmen yang menunjukkan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Dengan demikian, kita tidak lagi berbicara mengenai usia mental peserta didik, melainkan tingkat kemampuan peserta didik disesuaikan dengan capaian pembelajaran setiap fase. Untuk dapat lebih memahami capaian pembelajaran, pendidik perlu membaca dokumen capaian pembelajaran secara utuh. Mulai dari rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, hingga capaian per fase. Nah, kali ini kita akan memahami capaian pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah luar biasa. Langkah pertama untuk memulai, mari kita pahami rasional yang terdapat di dalam capaian pembelajaran terlebih dahulu. Mata pelajaran Bahasa Indonesia mengasah kemampuan berbahasa, bersastra, dan berpikir peserta didik yang merupakan fondasi dari kemampuan literasi. Semua bidang kajian, bidang kehidupan, dan tujuan-tujuan sosial menggunakan kemampuan literasi membaca, berbicara, menyimak, dan menulis. Literasi menjadi kemampuan penting yang digunakan untuk bekerja dan belajar sepanjang hayat. Dengan demikian, pembelajaran bahasa Indonesia merupakan pembelajaran literasi untuk berbagai tujuan berkomunikasi dalam konteks sosial budaya Indonesia. Pembinaan dan pengembangan kemampuan berbahasa Indonesia akan membentuk pribadi peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Setelah memahami rasional, mari kita ke tahapan kedua, yaitu memahami tujuan capaian pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan akhlak mulia, menghargai dan mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi bangsa Indonesia. Kemampuan berbahasa dengan berbagai teks multimodal untuk berbagai tujuan dan konteks, meningkatkan kemampuan literasi dalam belajar dan bekerja, menumbuhkan kepercayaan diri untuk berekspresi. Mata pelajaran Bahasa Indonesia juga dapat meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap budaya lokal dan lingkungan sekitarnya dan berkontribusi sebagai warga Indonesia. Selanjutnya, mari kita bahas bagian ketiga, yaitu mempelajari karakteristik mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah luar biasa. Area pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia membentuk elemen keterampilan berbahasa reseptif dan produktif. Reseptif yaitu menyimak, membaca, dan memirsa. Sedangkan keterampilan berbahasa produktif merupakan keterampilan berbicara dan mempresentasikan serta menulis. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa capaian pembelajaran disampaikan dalam dua bentuk, yaitu rangkuman keseluruhan elemen dalam setiap fase dan capaian untuk setiap elemen pada setiap fase yang lebih terperinci. Ketika membaca capaian pembelajaran, maka ada dua hal yang perlu Bapak Ibu ketahui, yaitu apa yang akan dipelajari di fase A
kata-kata kunci apa yang penting dalam capaian pembelajaran bahasa Indonesia pada setiap fase? Untuk mengetahui apa yang akan dipelajari di setiap fase, mari kita lihat capaian pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia fase A dalam bentuk rangkuman keseluruhan elemen dalam setiap fasenya, yaitu pada akhir fase A, peserta didik mampu berbahasa sederhana untuk berkomunikasi, memahami instruksi lisan sederhana, mengenal dan memahami kata-kata yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, dan kata-kata baru yang dibacakan dengan atau tanpa bantuan gambar. Peserta didik juga mampu melafalkan dan memahami kata, serta melakukan tanya-jawab dengan topik sederhana. Peserta didik mampu memahami teks cerita sederhana 3 kata dan teks deskripsi sederhana, serta melakukan kegiatan pra-menulis, seperti memegang alat tulis, menggambar, membuat coretan yang bermakna, menulis di udara, menebalkan huruf, menyalin huruf, serta menyalin suku kata dan kata sederhana. Terakhir, kita akan mengetahui kata-kata kunci apa yang penting dalam capaian pembelajaran bahasa Indonesia fase A dengan cara melihat capaian pembelajaran bahasa Indonesia fase A berdasarkan elemennya dan menandai kata-kata kunci yang memuat kompetensi dan ruang lingkup yang akan dipelajari. Coba Bapak Ibu perhatikan, capaian pembelajaran bahasa Indonesia fase A pada elemen menyimak. Teks dengan highlight berwarna kuning merupakan kompetensi yang akan dicapai peserta didik, sedangkan warna hijau adalah ruang lingkup materinya. Bisa disimpulkan, untuk elemen menyimak terdapat 2 kompetensi dan ruang lingkup materinya. Pertama, menyimak dengan seksama teks cerita sederhana dan teks deskripsi sederhana yang disajikan dalam teks aural atau teks yang dibacakan, teks visual, dan atau teks audiovisual. Kedua, merespon perintah atau arahan sederhana seperti mencentang, menggambar, dan atau melakukan sesuatu. Begitu pula dengan elemen-elemen lainnya. Bapak Ibu bisa menandai kata-kata kunci yang memuat kompetensi dan ruang lingkup yang akan dipelajari. Memahami capaian pembelajaran mata pelajaran yang diampu adalah langkah pertama yang harus dilakukan oleh semua pendidik, mulai dari latar belakang, tujuan, serta karakteristiknya. Jadi, memahami capaian pembelajaran bukan berarti hanya fokus membaca capaian pembelajaran per fase, tanpa memahami tujuan dari mata pelajaran itu sendiri. Jika sudah memahami capaian pembelajaran, akan mudah bagi kita untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang dirancang pun akan menyesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran yang diajarkan. Misal, ketika merancang pembelajaran bahasa Indonesia, maka pembelajaran dirancang agar peserta didik mampu memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif dengan kekhususannya masing-masing. Sekarang, mari Bapak Ibu buka dokumen capaian pembelajarannya. Mulailah dengan membaca dan memaknai mata pelajarannya masing-masing. Selamat mencoba!